Hai Mas dan Mbak Bro yang smart dan hebat. Selamat bertemu lagi dengan video pembelajaran Sosio Smart. Kali ini Bunda Yayah akan mengajak kalian untuk membahas bersama tentang hakikat kelompok sosial. Ada beberapa materi yang akan kita sampaikan, diantaranya pengertian, syarat-syarat, ciri-ciri, dan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Perhatikan gambar berikut ini. Ada sekumpulan orang pada gambar di atas dapat kita sebut sebagai kelompok sosial. Mengapa? Secara mudahnya kita akan mengatakan kelompok ini adalah kelompok sosial karena satu, terdiri dari sekumpulan orang-orang atau individu, kemudian mempunyai kepentingan yang sama. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa manusia harus hidup berkelompok? Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara naluri, ada dua hasrat, ada dua kebutuhan manusia. Satu adalah hasrat atau kebutuhan menjadi satu dengan masyarakat di sekitarnya. Inilah yang mendasari orang perlu berkelompok. Kemudian hasrat atau kebutuhan yang kedua adalah hasrat untuk menjadi satu dengan lingkungan di sekitarnya. Dua dorongan inilah yang nantinya akan memotivasi seseorang untuk membentuk kelompok. Secara umum, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi, sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Contohnya kita lihat, SMA Negeri 1 Kedunguni adalah suatu contoh kelompok sosial di mana warga masyarakatnya saling berinteraksi antara guru, kepala sekolah, siswa, dan seluruh warga sekolah. Dan di sini adanya rasa loyalitas, kebersamaan, dan rasa memiliki. Nah, menurut kamus sosiologi, dikatakan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi sehingga menimbulkan perasaan bersama. Kita lihat di sini, kelompok teman sebaya. Mereka saling berinteraksi dan mereka punya perasaan dan ikatan yang sama. Kemudian bagaimana pengertian kelompok sosial menurut Paul B. Horton dan Chester L. Huhn? Dikatakan kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Contoh di sini adalah keluarga yang merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Kemudian menurut Suryono Sukamto, kelompok sosial didefinisikan sebagai himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Contoh yang kita lihat adalah kelompok teman sebaya. Berikutnya, menurut Hendro Puspito, dikatakan kelompok sosial adalah kelompok nyata, teratur, dan tetap dari individu yang melaksanakan perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan. Kita lihat di sini contoh adalah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana di situ adalah kumpulan dari negara-negara yang memiliki tujuan yang sama. Dari definisi beberapa tokoh, kita bisa menyimpulkan bahwa kelompok sosial dapat kita definisikan sebagai sekumpulan manusia yang memiliki persamaan ciri, misalnya ciri fisik, ciri budaya, ciri bahasa, serta memiliki pola interaksi yang terorganisir secara berulang-ulang
dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya. Jadi mereka diikat oleh perasaan saling memiliki di antara anggota kelompok. Itu hakikat dari pengertian kelompok sosial. Berikutnya, apa saja sih sebenarnya syarat-syarat yang diperlukan di dalam membentuk suatu kelompok? Yang pertama, suatu kelompok sosial pasti harus memiliki pola interaksi, karena dari hubungan antar individu sekumpulan itu pasti dia akan melakukan hubungan sosial. Kemudian syarat kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Itu jelas bahwa dalam suatu kelompok, anggota kelompok itu pasti akan merasa dirinya sebagai anggota kelompok. Dia memiliki identitas yang sama, yang tentunya ditunjukkan dengan loyalitas, kesetiaan, rasa memiliki handar beni terhadap kelompoknya. Ciri atau syarat yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Jadi adanya kebersamaan, persatuan di dalam kelompok. Next. Kemudian apa saja ciri-ciri kelompok sosial? Nah, secara umum, ciri-ciri dari kelompok sosial adalah kesatuan yang nyata, ya, dan dapat dibedakan dari kelompok atau kesatuan manusia lain. Karena apa? Setiap kelompok pasti punya identitas yang sama. Contohnya kelompok OSIS di SMA 1 Kedunguni, dia punya identitas yang sama, ya. Kemudian memiliki struktur sosial, ya, memiliki bentuk-bentuk dari kelompok sosial. Nanti ada yang formal, ada yang strukturnya mungkin nanti tidak formal, misalnya kelompok teman sebaya. Kalau struktur sosial yang formal atau resmi, misalnya OSIS, Pramuka, SMA Negeri 1 Kedunguni sebagai satu institusi pendidikan. Kemudian ciri yang lain, memiliki norma yang mengatur hubungan di antara para anggota. Jelas, ada norma yang mengikat perilaku dalam kelompok. Contoh misalnya tadi, di dalam OSIS itu ada aturan organisasinya. Di Pramuka ada norma yang mengatur, apakah itu kode etik maupun kode moral, Trisatya maupun Dasadharma. Atau di SMA Negeri 1 Kedunguni kita punya norma yang mengatur adanya tata tertib, adanya peraturan akademik. Kemudian ciri yang lain, memiliki kepentingan bersama. Jelas, kelompok ini dasar yang paling utama pembentukan dari kelompok adalah setiap anggota kelompok punya kepentingan yang sama. Contoh misalnya di sini, kelompok ekskul basket, dia memiliki kepentingan yang sama, ingin bisa menguasai tentang teknik bermain basket. Dan ciri yang berikutnya adalah adanya interaksi dan komunikasi di antara kelompok. Berikutnya, menurut Suryono Sukamto dikatakan, ada beberapa ciri. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Tadi adanya identitas, ya. Ada hubungan timbal balik yang tadi kita sebut dengan interaksi sosial antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Adanya satu faktor pengikat yang dimiliki secara bersama oleh anggota kelompok, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama, serta bersistem dan berproses. Nah, bagaimana sih pembentukan kelompok sosial? Ada beberapa tahap dari pembentukan kelompok sosial. Tahap yang pertama adalah tahap pembentukan. Dengan memiliki kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ciri fisik yang sama, mereka membentuk dalam suatu kelompok yang kita sebut dengan tahap forming. Kemudian yang kedua adalah tahap menghadapi konflik. Tadi dikatakan kelompok itu kuat, kelompok itu punya loyalitas yang tinggi, sehingga dia akan tetap
kuat ketika dia menghadapi konflik dan berhasil menghadapi konflik. Tahap yang kedua adalah dia melakukan storming. Ya, kuat menghadapi segala macam hambatan dan tantangan dalam kelompoknya. Kemudian, ketika muncul konflik, ada tahap yang ketiga, yaitu tahap pembentukan struktur, norming. Ketika kelompok itu bisa menghadapi konflik dengan baik, otomatis strukturnya akan semakin kuat. Dan tahap yang keempat adalah tahap produktivitas. Kelompok itu akan tetap survive, akan tetap berlangsung sepanjang masa. Dan tahap yang terakhir adalah tahap pembubaran. Ketika kelompok tadi sudah tidak ada kesamaan tujuan, tidak ada kesamaan visi, misi, dan kepentingan yang sama. Lanjut, berikutnya kita akan membahas bagaimana pembentukan kelompok sosial di dalam masyarakat. Yang pertama, latar belakang. Mengapa individu itu membentuk kelompok sosial dalam masyarakat? Yang pertama, adanya hasrat, keinginan untuk meneruskan keturunan. Saya yakin setiap kelompok yang ada dalam masyarakat, dia ingin hidupnya tetap survive, untuk tetap berlangsung, dia membentuk kelompok. Kemudian, dia ada keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian, yang ketiga latar belakangnya, adanya dorongan untuk mempertahankan hidup. Supaya tetap bertahan, tetap berlangsung kehidupannya, maka individu perlu hidup berkelompok. Berikutnya, latar belakang mengapa terbentuknya kelompok. Adanya kesamaan kepentingan, adanya kesamaan daerah, adanya kesamaan geografis, ikatan darah atau keturunan, dan kesamaan fisik. Contoh untuk kesamaan kepentingan. Misalnya kita melihat di sini ada orang yang punya kepentingan yang sama, ya, ingin mendirikan sebuah partai politik. Nah, di sini adalah kelompok sosial atas dasar kepentingan yang sama. Kemudian kesamaan daerah. Contohnya, misalnya Ikatan Mahasiswa Pekalongan yang dia kuliah di kota lain. Dia membentuk kelompok karena berasal dari daerah yang sama. Kemudian kesamaan ciri fisik. Contoh, ada kelompok suku bangsa Sunda, ada kelompok suku bangsa Batak yang mereka memiliki ciri fisik yang sama. Kemudian ada kesamaan geografis atau kesamaan daerah. Ya, dan berikutnya adalah ikatan darah atau keturunan. Contoh misalnya, orang yang menggunakan menganut garis keturunan ibu, dia akan membentuk satu kelompok matrilineal dan sebagainya. Itu latar belakang terbentuknya kelompok sosial. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya, dasar-dasar pembentukan kelompok sosial terdiri dari 5. Kita simpulkan yang pertama adalah kesamaan kepentingan. Yang kedua, kesamaan geografis. Yang ketiga, persamaan daerah. Yang keempat, kesamaan ikatan darah atau keturunan, dan yang kelima adalah kesamaan ciri fisik. Ini beberapa contoh dari kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya kita melihat di sini kesamaan geografis. Kita contohnya ada kelompok masyarakat nelayan. Kemudian berdasarkan ikatan darah atau keturunan itu ada contohnya, misalnya di sini adalah kelompok masyarakat Minangkabau. Kemudian kesamaan ciri fisik. Nah, misalnya orang yang dalam ras-ras tertentu. Kemudian di sini ada lagi kesamaan daerah. Misalnya PSSI, ya, PSIS, ya, dia berasal dari daerah yang sama. Kemudian kesamaan kepentingan. Nah, lanjut. Apa sih fungsi dari kelompok sosial? Ada 2 fungsi umum dari kelompok sosial. Yang pertama, bagi individu adalah sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana menjalin hubungan sosial, sebagai sarana untuk memecahkan masalah. Itu fungsi kelompok dalam sebagai
kaitannya sebagai individu. Nah, kaitannya bagi masyarakat, fungsi dari kelompok sosial ada pembentuk struktur sosial dalam masyarakat. Nanti dari pengelompokan itu akan muncul orang yang berkelompok sosial atas dasar suku bangsa, atas dasar agama, atas dasar mata pencaharian, atas dasar klan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua sebagai pembentuk nilai dan norma dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah sebagai kawasan sosial. Demikian anak-anak materi untuk hakikat kelompok sosial yang kita bisa menyimpulkan bahwa dari materi ini kalian bisa memahami pengertian, bisa memahami syarat-syarat terjadinya kelompok sosial, ciri-ciri sosial, dan dasar-dasar pembentukan sosial. Itu saja. Simak terus serial video pembelajaran Sosio Smart. Dadah.